Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Sejalan dengan program pemerintah di TVRI untuk belajar di rumah, ya, maka saya membuat review dan pengayaan materi magnet untuk SD. Ya, ini sesuai dengan rencana Selasa, ya, tanggal 14. Ini ada pertanyaan juga. Nanti pertanyaannya juga ini akan kita bahas di sini, ya. Kita akan membahas pertanyaan nanti, ya, sebagai kunci jawaban. Kemudian kita akan belajar materinya dulu. Ya. Tentu kalian sudah melihat tayangan tadi, ya. Ini adalah kurang lebih tayangan seperti ini, ya. Jadi ternyata caturnya ini terbuat ada magnetnya, jadi ketika diangkat tidak jatuh tadi, ya. Nah, ini saat diangkat tidak jatuh caturnya, ya. Jadi itu kenapa? Karena ada magnetnya. Terus kemudian dijelaskan tentang bagaimana cara kerja magnet. Ini ada praktek bagaimana paperclip itu bisa ditarik dengan magnet, ya. Kemudian ini adalah garis medan magnet yang nanti akan kita pelajari, ya. Kemudian ini ada praktek, ya, magnet bisa, ini kita akan praktekkan juga nanti, ya. Terus terakhir ada pertanyaan, ya, kutub-kutub magnet dan pertanyaan, ya. Oke. Kita akan mulai dari apakah magnet itu menjawab, apakah magnet itu? Magnet adalah bahan yang dapat menarik beberapa logam tertentu. Tidak semua logam, ya, hanya logam tertentu. Benda yang terbuat dari besi atau baja dapat ditarik oleh magnet. Perhatikan gambar ini, ya. Magnet mengeluarkan gaya yang disebut gaya magnet. Nah, kita lihat paku-paku besi ini bisa ditarik oleh magnet. Ya, benda secara umum kita kelompokkan menjadi benda magnetis dan tidak magnetis. Tidak semua benda mengalami gaya magnet. Benda yang menerima gaya magnet dikatakan bersifat magnetis, dan benda yang menolak gaya magnet dikatakan bersifat non magnetis. Ada beberapa yang dapat ditarik kuat oleh magnet, ada yang ditarik lemah oleh magnet, dan ada yang tidak bisa ditarik sama sekali. Ya, maka digolongkan menjadi ada ferromagnetik, adalah benda yang memiliki sifat kemagnetan yang kuat. Paramagnetik, dia memiliki sifat kemagnetan yang lemah. Diamagnetik, ya, tidak memiliki sifat kemagnetan. Kalau kita lihat di sini ada beberapa benda, ya, di sini ada pensil, ada peniti, penghapus, sendok, pulpen. Mana yang bisa ditarik oleh magnet? Ya, mari kita praktekkan. Pak Ali memiliki hiasan kulkas yang ini ada magnetnya, ya. Di belakangnya ada magnetnya, bisa kalian cari. Sempat jatuh, pecah, ya. Nah, ini magnet yang ada di belakangnya ini bisa untuk percobaan. Kalau kita dekatkan dengan sendok, sendok ini terbuat dari logam, ya, ternyata ditarik, ya, ditarik, dan ditariknya kuat, ya. Sendok ini terbuat dari logam, ya, ditarik magnet, ya, tertarik oleh magnet. Paku, nah, di sini ada paku dan ada peniti juga, ya. Paku di sini adalah paku beton, ya. Kita lihat tarik apa enggak? Ditarik oleh magnet, ya, paku beton. Tapi ditariknya nggak begitu kuat, ya. Ya. Kalau paku besi lebih kuat, ya. Ini terbuat dari campuran, ya. Oke. Sendok tadi lebih kuat. Tapi pada intinya kalau ini terbuat dari baja, ya, ini akan ditarik lebih kuat. Oke. Berarti paku adalah logam dan tertarik oleh magnet. Jarum sama dengan peniti ini, ya, sama bahannya. Di sini tidak ada jarum,
ya, dan ditarik oleh magnet juga. Ya, jarum sama peniti sama. Ya, bahannya sama, dan ini bisa ditarik oleh magnet. Serat dalam kabel. Nah, kabel bulatnya tidak ada kabel, itu ini bisa ditarik magnet juga, serat dalam kabel. Ya, bisa. Serat dalam uang tidak bisa. Ya, non logam dan ini tidak bisa. Ya, uang itu ada seratnya ya. Ya, atau pada intinya belum saya coba sih. Ya, mungkin tidak bisa kalau itu kelihatannya dari plastik ya. Itu dari plastik, itu kalau plastik jelas tidak bisa. Kalau penghapus jelas dari karet tidak bisa. Ya, pensil ya, di sini saya tidak ada pensil. Ya. Jadi pensil terbuat dari kayu, tidak bisa. Ya, ballpoint, nah kalau ballpoint saya ada, tidak bisa. Ya, sama sekali nggak bisa. Terbuat dari plastik tidak bisa, tusuk gigi tidak ada, terbuat dari kayu tidak bisa. Ada lagi bahan apa lagi di sini? Ada kunci, ya. Bisa ditarik oleh magnet ya, kunci. Oke, ini adalah benda-benda yang bisa ditarik magnet. Tambah satu lagi ya, kunci terbuat dari besi. Kunci ini terbuat dari logam ya, dan bisa ditarik magnet. Nah, sekarang seberapa kuat magnet itu menarik? Ya, magnet itu ada yang menarik kayu, ada besi, ya, serbuk besi, bahkan ada yang bisa menarik besi-besi yang besar. Ya, bahkan mobil pun bisa. Ya. Nah, ini tergantung besar kecilnya magnet sebenarnya. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar garis gaya magnet. Kekuatan gaya tarik magnet tidaklah merata. Ya, ternyata misalnya saya punya magnet, ternyata tidak seluruh dalam permukaan magnet ini, nah ini aja saya gambarkan sebagai magnet ya. Tidak seluruh bagian dari magnet akan memiliki kekuatan yang sama. Ya, bagaimanakah yang paling besar? Nah, kita bisa mengambil kertas HVS, ya. Terus kita mencari serbuk besi, caranya mudah. Magnet ini jatuhkan di pasir-pasir, lalu buang yang nggak nempel, yang nempel-nempel kumpulin, itu serbuk besi. Ya, perhatikan garis gaya magnet. Ya, kita perhatikan garis gaya magnet seperti ini. Terlihat di bagian ujung-ujung itu besar, ya, dan di bagian tengah ini agak kecil. Ya, garis gaya magnet itu dalam perjanjiannya, ya, perjanjian ini ya, mengarah dari utara ke selatan. Kalau ini panahnya kemana ini? Panahnya adalah ini ke sana, di sini. Oh, sama-sama utara apa sama? Ini panahnya nggak jelas ini ya. Kelihatannya panahnya ke sini ini. Anggap saja panahnya ke sini ya. Kalau panahnya ke sini, ya. Ya, panahnya ke sini berarti ini adalah utara, ini selatan. Ya. Atau ini penggambarannya lebih enak. Nah, ini dua magnet yang berbeda. Kalau ini magnet yang sama, garis gaya magnet itu dari utara ke selatan. Dan terlihat semakin rapat garisnya berarti kekuatan magnetnya semakin besar. Ya. Yang dekat-dekat dengan ujung ini semakin rapat. Ya. Daerah di sekitar magnet itu mendapat pengaruh gaya tarik magnet. Ya. Daerah di sekitar magnet yang dipengaruhi oleh gaya tarik magnet disebut medan magnet. Ya, jadi medan magnet adalah daerah di sekitar magnet, ya, daerah di sekitar magnet yang dipengaruhi gaya tarik magnet. Magnet tersusun oleh garis-garis gaya magnet. Ini adalah garis-garis gaya magnet. Kayak garis-garis ini nggak kelihatan, tapi bisa kita deteksi dengan kita ambil kertas, ya, kita ambil kertas gini, terus kita ambil magnet taruh di bawah, terus bagian atas kalian taburi dengan serbuk besi. Nanti akan terlihat polanya. Ya. Kita lihat daerah di sekitar magnet itu mendapat pengaruh gaya magnet. Kerapatan garis gaya magnet dapat dipakai untuk menunjukkan kuat lemahnya gaya magnet. Semakin rapat semakin kuat. Kutub magnet mempunyai garis-garis gaya paling rapat, ya, di kutub itu paling rapat. Misalnya magnetnya adalah magnet ladam seperti ini, ya, di kutub-kutub sini yang paling kuat, ya. Sehingga memiliki gaya magnet paling kuat. Sebaliknya, daerah di sekitar kutub magnet yang garis gayanya tidak terlalu rapat, artinya gaya tarik magnetnya juga tidak terlalu kuat. Kekuatan gaya magnet dapat menembus benda. Wah,
Kita praktekkan. Ini benda, ya, atau bendanya kita bikin lebih tebal juga tidak apa-apa. Ini magnet saya taruh di sini, ya. Kalau kunci saya taruh di sini, nah kuncinya akan magic, ya, akan tetap bisa nempel ya, walaupun terhalang. Wow, noise sekali. Oke. Jangan ini terlalu besar. Ini aja yang kecil. Kalau jatuh nggak terlalu keras. Nah, ini lihat di sini ada penitia, dia bisa bergerak. Oke. Itu artinya gaya magnet bisa menembus kertas. Dan semakin tebal kertasnya, semakin susah untuk ditembus. Ya. Oke. Kita akan lanjutkan. Kutub-kutub magnet. Magnet memiliki sifat tertentu, ya. Dua kutub yang sama itu saling tolak menolak. Jadi kutub utara, ya, misalnya ini dua magnet. Di sini utara didekatkan sama utara, maka dia akan tolak menolak. Tidak bisa tarik menarik. Begitu juga dengan selatan. Ini selatan kita dekatkan dengan selatan, maka juga akan tolak menolak. Tetapi kalau utara dengan selatan, di sini utara didekatkan dengan selatan, maka akan tarik menarik. Ya, akan tarik menarik. Oke. Nah, ini penggambarannya. Di selatan dengan selatan tolak menolak, tapi selatan dengan utara ini akan tarik menarik. Oke. Membuat magnet. Kita juga bisa membuat magnet sendiri loh. Ya, menurut asal terjadinya magnet dapat dibedakan menjadi magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang berasal dari alam, terjadi secara alami. Magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Magnet permanen dapat dibuat dengan bahan logam tertentu. Logam yang digunakan untuk magnet adalah besi dan baja. Besi dan baja dapat dibuat magnet karena bersifat ferromagnetik, ya, mempunyai sifat magnetik yang kuat. Apakah jenis logam lain juga dapat dibuat magnet? Jenis logam lain misalnya aluminium dan tembaga sulit dibuat magnet karena mempunyai sifat magnet yang tidak kuat. Ya, jadi dia masuk paramagnetik, termasuk serbuk ini ya, terbuat dari tembaga, serat dari kabel itu terbuat dari tembaga dan itu ditariknya juga tidak kuat. Pembuatan magnet dari bahan besi lebih mudah daripada baja, namun kemagnetan besi juga lebih cepat hilang. Baja susah dibuat, juga susah hilang. Ya, magnet sendiri, ya, sebenarnya kalau saya punya magnet yang panjang, ini adalah utara dan ini selatan. Ya, kalau saya potong menjadi dua, ya, maka di sini akan menjadi utara dan ini akan menjadi selatan. Ya, ini akan menjadi utara, ini menjadi selatan. Oke. Dan kalau saya potong lagi menjadi lebih kecil, ya, ini akan menjadi utara, di sini selatan, utara, selatan. Nah, pada intinya magnet, ya, itu terdiri dari magnet-magnet elementer namanya, magnet elementer. Magnet kecil-kecil yang banyak sekali tersusun di sini. Ya, secara elementer. Dan ini adalah utara selatan, misalnya di sini utara, di sini selatan. Magnet elementer kecil-kecil ini adalah utara selatan. Dan benda yang belum memiliki sifat magnet, ya, magnet kecil-kecilnya itu tadi magnet elementer, ya, magnet elementer masih belum teratur. Ada yang ngadep ke sini, ada yang ngadep ke sini, utara selatan, ada yang ngadep ke sini, utara selatan. Jadi masih belum teratur magnet elementernya. Maka, ya, tidak memiliki sifat kemagnetan karena di sini saling tidak teratur, ya, saling menghilangkan sifat kemagnetannya. Nah, kita bisa mengatur dengan berbagai cara membuat magnet. Cara induksi. Kalau ini ada magnet utara, north itu utara, ya, dan ini adalah selatan, maka besi di sebelahnya, ya, magnet elementernya itu akan seperti ini. Yang selatan akan yang menarik yang utara. Ini utara, di sini selatan, ini utara, selatan. Terus jadi elemen-elemen kecil di dalam logam ini akan
menjadi teratur, yang dekat dengan es akan menjadi utara, selatan. Maka besi ini juga bisa berubah menjadi magnet. Atau sebaliknya, kalau ini yang magnet, di sini gambarnya ini yang magnet ya. Ya. Ini bisa mempengaruhi besi yang bukan magnet. Ya, jadi kalau di gambar ini yang sebenarnya ya, ini adalah yang magnet ya, bar magnet, dan ini soft iron. Jadi di sini north, south, di sini selatan, di sini utara, maka magnet elementernya ini yang terpengaruh. Ya, ya sebelum diprotes, lo paling nggak kebalik, ini yang magnet, saya balik ini yang, dan akhirnya apa? Begitu ini terinduksi, maka di sini ada misalnya jarum kompas, ya dihadapkan ke sini yang utara. Nanti karena ini jadi yang utara, dia akan melenceng. Ya, jadi ini adalah konsep bagaimana kita mengetahui apakah sudah terinduksi tidak di tempat ini. Oke, ini praktek bagaimana cara kita membuat magnet secara induksi. Nah, magnet juga selain hanya didekatkan, boleh juga ditempelkan. Ini termasuk magnet industri. Magnet dapat dibuat dengan cara induksi, bisa mendekatkan atau menempelkan. Ya. Jadi kalau paku ini sudah bersifat magnet, kalau ada paku lain, dia bisa nempel di sini, bisa. Ya, padahal paku ini sebelumnya nggak ada magnet, gara-gara dia nempel ke magnet, ya paku ini jadi bisa ditempeli paku lain. Ya, dan ini adalah secara induksi. Magnet juga bisa dibuat dengan cara menggosok. Ya, magnet dibuat dengan cara menggosok benda yang akan dijadikan magnet. Jadi ini benda yang belum bersifat magnet ya. Nah, kalau saya ingin menjadi magnet harus digosok dengan searah. Gini, dibuat seperti itu, terus berulang-ulang, lama-lama nanti sendoknya ada magnetnya, bisa untuk ngambil ini. Biasanya yang di para teknisi ya, ini obeng biasanya, ujungnya dikasih diginikan berulang-ulang agar menjadi magnet, sehingga kalau ada paku yang jatuh ya di tempat yang sulit dijangkau, bisa diambil pakai ujungnya obeng. Ya, itu yang biasa dilakukan oleh para teknisi. Magnet dapat dibuat dengan cara menggosok benda yang akan dijadikan magnet dengan magnet batang yang kita miliki, atau terdapat di sekolah ya. Kalian cari, minta praktikum sama guru untuk mendapatkan magnet dengan cara menggosok. Ya itu tadi, ya letakkan batang besi, dan intinya ya gosok ini harus searah, nggak boleh bolak-balik. Jadi boleh gosoknya gini, nggak jadi, ya harus gini, harus seperti ini, harus searah. Nah, aturannya misalnya yang didekatkan ini adalah kutub selatan, di sini yang gelap itu yang utara ya, ini yang selatan. Di sini yang ketemu dulu ini akan jadi selatan, dan ini akan menjadi utara. Ya, jadi misalnya ini adalah ujung utara, terus saya akan membuat magnet ya. Ini ujung yang biru, ini ujung utara ya. Kepala sendoknya ini akan menjadi utara nanti, karena ketemu dulu sama utara. Oke, kita lanjutkan. Cara aliran listrik elektromagnetik ya, kita bisa menyebutnya sebagai elektromagnetik, magnetik, yaitu dengan cara mengalirkan arus listrik ya. Arus listrik dialirkan pada kawat ya, yang kawat itu dililitkan pada suatu logam tertentu ya. Misalnya ini logam terbuat dari besi lunak biasanya ya, atau besi ya. Di sini dililitkan seperti ini, terus kawatnya dialiri arus bisa dari baterai ya. Ya, kurang lebih seperti ini ya sketnya ya. Nanti akan timbul magnet di sini nanti. Oke. Kita lanjutkan. Nah, dengan membuat cara elektromagnetik seperti ini, kita bisa membuat lilitannya banyak sekali dan arus listriknya kita bikin jadi besar, sehingga bisa kuat untuk mengangkat mobil. Dan apabila kita menghentikan arus listriknya, diputus,
maka ini sudah tidak bersifat magnet lagi dan mobilnya jatuh. Ya, jadi dikasih listrik, mobilnya terangkat, nempel. Kalau ingin menjatuhkan mobilnya tinggal mematikan listriknya dari sini, dari ruangan kontrol sini. Seperti itu. Tahukah kamu bahwa ada hal-hal yang dapat melemahkan atau menghilangkan kekuatan magnet? Ya, gaya tarik magnet dapat berkurang jika magnet dipukul-pukul ya seperti ini atau dipanaskan. Kenapa? Magnet elementernya nanti akan tidak beraturan lagi. Yang tadinya sudah teratur gara-gara dipukul jadi nggak teratur lagi. Ya, arahnya jadi nggak teratur lagi, maka hilanglah sifat magnetnya. Ya, dipanaskan juga akan membuat ini bergetar ya secara elementer dan akan membuat tidak teratur. Ketidakteraturannya ada di dalam magnet. Nah, kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari apa sih? Oke, salah satu contohnya adalah bel listrik. Bel listrik di dalamnya adalah magnetik. Ada magnet elektromagnetik. Saat dia bersifat magnet, dia akan menarik batang ini dan batang ini akan memukul ini teng. Terus dibikin nggak magnet lagi. Begitu nggak magnet, lepas lagi. Dibikin magnet lagi, mukul lagi teng, berulang-ulang teng ya seperti itu. Ini juga terdapat pada kipas listrik, fan. Ya, di dalamnya sini ada elektromagnetik. Ya, sehingga bisa diatur agar dia bisa berputar. Ya. Oke. Jadi banyak elektronika ya. Magnet bisa digunakan untuk mengunci kotak pensil biasanya. Jadi tepak itu ya, bukaannya tepak seperti ini. Nah, ini ada magnetnya biasanya di sini. Ya. Nah. Oke. Atau tas, atau obeng, gunting jahit, kompas, dinamo, lemari es, alarm pengaman mobil, alat pengangkat benda-benda berat di pelabuhan, kereta cepat atau maglev dan lain-lain. Maglev itu magnetic levitation. Jadi bisa bergerak dengan cara magnetik. Ya, ini gambarnya maglev itu. Papan catur ya, kompas ini terbuat dari magnet semua. Oke, sekarang kita akan menjawab pertanyaan dan versi TVRI. Nanti saya tambah, saya perkaya dengan soal-soal dari saya sendiri. Ya, yang dari TV. Ya, benda-benda apa saja yang di rumahmu yang dapat ditarik magnet dan benda-benda yang tidak bisa ditarik magnet. Tadi sudah kita praktekkan ya, seperti sendok yang ditarik ya, ditarik. Yang bisa ditarik adalah sendok. Ya, kita bisa percobaan pakai ini ya. Hiasan kulkas bisa pakai sendok, kunci, apalagi paku, ya, peniti, jarum, dan masih banyak lagi. Ya, yang tidak bisa ditarik, ditarik, ya bisa penghapus tadi ya, penghapus, pensil, tusuk gigi, ya, tusuk sate itu nggak bisa, daun nggak bisa, ya, baju ya nggak bisa, kaos kaki ya itu nggak bisa. Oke, sekarang pertanyaan yang lain. Menarik ya, ada kereta yang bisa melayang seperti kereta maglev, magnetic levitation. Dan ternyata kita juga bisa membuat pensil melayang. Pertanyaannya bagaimana kereta maglev bisa menggunakan gaya magnet. Ini saya ambilkan salah satu sketch dari maglev ya. Jadi maglev ya seperti ini, pada rodanya ya, pada di depan keretanya, di sisi keretanya itu ada magnet tertentu. Misalnya ini kereta, ini kita bikin yang bagian bawah itu utara. Ya, utara, ini gerbongnya di belakang. Ya. Jadi saat dia melewati landasannya, tempat pijakannya, dia sebenarnya nggak nempel, dia melayang. Ya, nah pijakannya ini kita bikin sama-sama utaranya dan di depannya ya, di depannya ini kita bikin selatan. Karena dia utara dengan utara tolak menolak, utara akan tertarik ke selatan. Begitu dia sampai di sini, ya, begitu sampai di sini nanti keretanya maju sampai di sini, ya, begitu keretanya masuk sampai di sini, ini bagian bawahnya adalah utara dan
ini adalah landasannya ya, apa relnya. Nah, begitu sampai di sini, yang tadinya selatan kita jadi utara lagi, jadikan utara. Terus ini kita jadikan selatan. Begitu terus bergantian. Ya. Nah, kita menjadikan utara dan selatan karena di landasannya di sini ada elektromagnetik. Ya, elektromagnetik dibuat magnet seperti ini. Oke. Nah, pertanyaannya kita jawab, bagaimana kereta magnet dapat menggunakan gaya magnet dengan mengganti merubah-rubah kutub magnet pada relnya ya. Kok magnet lintasannya. Oke. Pertanyaan berikutnya, dari tayangan tadi kita belajar kalau air garam dan air asin ya, air asam jawa bisa mengantarkan listrik. Pertanyaan, kenapa air garam bisa mengantarkan listrik? Ya, air ya ini termasuk sebenarnya susah mengantarkan listrik, tapi air garam dan air asam jawa bisa mengantarkan listrik karena di dalamnya ada ion. Ion di sini adalah yang akan mengantarkan. Jadi ada ion positif, ion negatif ya. Ya. Saya bermaksud menggambar ini sebenarnya bejana. Kok jadinya kayak gitu ya? Saya gambar ulang aja. Jadi ini ada dalam bejana ya. Atau wadah, ada airnya. Airnya saya kasih warna biru ya. Nah, ini kalau dikasih rangkaian listrik, di sini ada baterai dan di sini ada lampu ya. Di sini ada lampu ya, terus dihubungkan ke sini ya, nanti ternyata lampunya bisa menyala karena di sini ada ion-ion ya dari garam ya, karena ini ada ion positif atau ion negatif ya. Ada ion positif negatif karena di dalam cairan ini mengandung ion ya yang bisa atau kalimatnya saya tulis saja ya. Karena dalam cairan ya yang mengandung garam atau asam terdapat ion yang bisa menghantarkan listrik. Oke. Sekarang sebagai tambahan ya, sebelum video ini saya akhiri, ini akan saya jawab beberapa pertanyaan yang mungkin perlu kalian perhatikan. Bahan yang berikut yang dapat ditarik magnet adalah, jelas di sini adalah besi, baja, dan nikel. Kayu nggak bisa. Ya, ini yang jadi salah. Ya, kertas nggak bisa. Di sini plastik nggak bisa. Sini kayu nggak bisa, intan juga nggak bisa. Ya, benda-benda berikut yang merupakan benda non magnetis yang tidak bisa ditarik magnet. Ya, jelas ini adalah buku, pensil, dan penggaris. Kecuali penggaris besi ya, penggaris besi. Ada loh penggaris besi. Ini yang dimaksud adalah penggaris mika. Oke. Nomor 3, selain dapat ditarik magnet, benda-benda magnetis dapat ya, diubah bentuknya, ditarik oleh non magnetis, dibuat menjadi magnet, dapat dibuat menjadi magnet selain bisa ditarik ya, dengan cara digosok, diinduksi atau elektromagnetik. Nomor 4, jika magnet digerakkan, paku dan klip ikut bergerak meskipun ada penghalang. Percobaan ini menunjukkan bahwa gaya magnet dapat menembus bahan tertentu. Seperti tadi kita coba pakai kertas ya. Nomor 5, gaya magnet yang paling kuat terdapat di bagian, semua bagian magnet tidak, di tengah tidak, kedua kutub magnet ya. Kemudian jika kutub-kutub dua buah magnet saling didekatkan, gambar percobaan yang benar adalah
S dengan S kok saling mendekat, ini salah. U dengan S mendekat, ini benar. Ya, kalau U dengan U salah, harusnya saling menjauh. Di sini U dengan S kok saling menjauh, salah juga. Harusnya U dan S saling mendekat. Kemudian perhatikan gambar percobaan berikut. Pembuatan magnet pada gambar dilakukan dengan cara elektromagnet. Oke ya, pakai baterai dan lilitan. Kemudian arah gerakan magnet pada besi yang benar ketika membuat magnet adalah apakah maju mundur, naik turun, yang benar searah. Oke. Soal terakhir, pembuatan magnet seperti pada gambar di bawah dilakukan dengan cara, ini adalah pembuatan magnet dengan cara induksi. Baik, ini adalah soal-soal sudah saya berikannya buat latihan. Soal dari TVRI juga sudah. Kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Jadi tetap stay tune di Inside Chamber Basic. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.